mari silakan. Gimana Bu? Ada yang saya bantu? Iya Bu, ini saya kan sudah beberapa hari ini kan saya terlambat haid. Jadi saya ingin memeriksakan diri Bu. Oh ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah periksa? Belum Bu, ini pemeriksaan saya baru yang pertama kali. Oh baiklah. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu. Nama saya Bidan Ayu. Ini nanti saya mohon izin ya Bu ya. Saya akan tanya-tanya tentang data Ibu untuk melengkapi data kami. Ya. Kemudian berarti ini periksa yang pertama ya? Iya Bu. Oke. Kalau begitu nanti saya mulai dengan identitas Ibu ya. Oke. Di sini untuk mohon maaf bisa dibantu untuk nama lengkap Ibu siapa? Ya, saya nama lengkapnya Fitri Nur Utami Bu. Oke. Untuk suami? Erli Gunawan. Oke. Untuk umur Ibu dan suami? Umur saya itu 25 tahun, sedangkan suami saya itu 29 tahun Bu. Oke. Kemudian mohon maaf Ibu berasal dari suku mana? Saya dari suku Jawa, sama suami juga suku Jawa. Oke, sama-sama Jawa ya Bu ya. Oke, kemudian mohon maaf untuk keyakinan Ibu Muslim ya, karena pakai jilbab ya. Kemudian untuk suami sama Bu, Muslim juga. Oke, kemudian pendidikan terakhir Ibu apa ya? Kalau saya itu pendidikan terakhirnya lulusan SMP Bu. Sedangkan suami saya itu S1. S1. Iya, Untuk lulusan S1. ya. Untuk pekerjaan Ibu dan suami apa ya? Kalau saya itu pekerjaannya itu pengurus rumah tangga, sedangkan suami saya itu punya kios di pasar Bu. Oh ya, jadi pedagang ya Bu ya, punya kios di pasar. Kemudian Ibu sekarang tinggal di mana? Ini saya sekarang tinggalnya di Purwomartani, Karasan Sleman. Ya, di Purwomartani ya. Kemudian dekat pasar ya berarti Bu ya? Iya Bu, jadi suami kalau mau ke kios itu dekat dari pasar. Oke, baik. Apakah boleh saya minta nomor telepon? Tujuannya supaya nanti kalau ada informasi apapun yang perlu saya sampaikan, saya bisa langsung menghubungi Ibu atau suami. Iya Bu. Oke, untuk nomor telepon Ibu 0896 225 90323. Oke, kalau untuk suami 085 987 654 321. ya. Untuk saat ini Bu Fitri apakah ada keluhan? Iya Bu, ini saya kan sudah terlambat haidnya sudah sekitar 10 hari Bu. Oke, sudah 10 hari. Mohon maaf, saya akan menanyakan riwayat sebelumnya ya. Apakah Ibu pernah hamil sebelumnya? Sudah pernah Bu, karena anak saya sekarang usianya sudah 4 tahun. Oh baik. Apakah Ibu pernah keguguran? Tidak Bu, anak saya baru 1. Oh ya, jadi sekarang hamil anak kedua ya. Iya. Kemudian apakah Ibu masih ingat anak pertama itu lahirnya kapan? Iya Bu, itu tanggal 14 November 2016. Jadi sekarang itu udah usianya 4 tahun kurang sedikit. Oh ya, 4 tahun besok November ya. Kemudian masih ingat Ibu saat anak pertama lahir itu di usia kehamilan berapa? Apakah sudah waktunya atau lewat atau belum? Waktu itu sebenarnya sudah waktunya sih Bu, tapi itu lewat 5 hari dari perkiraan. Jadi saya melahirkannya secara SC, operasi sesar. Oh ya, berarti SC-nya di rumah sakit ya Bu ya? Iya, Sama dokter ya? Iya, sama dokter Adrian Bu, waktu itu di rumah sakit Kasih Bunda. Baik. Kemudian apakah saat lahir bayinya itu langsung menangis atau tidak? Langsung menangis Bu. Dan setelah itu pas pelan nangis itu bayi saya itu ditaruh di dada saya sama perawatnya itu. Tapi saya kan nggak bisa langsung pegang karena waktu itu tangan saya sedang diinjus dua-duanya. Baik sekali ya Bu ya, berarti itu dilaksanakan inisiasi menyusu dini. Saat meskipun operasi sesar tetap bisa dilakukan IMD ya Bu ya. Kemudian anak Ibu yang pertama itu jenis kelaminnya apa ya? Laki-laki. Oh laki-laki. Ibu masih ingat berat badannya? 3.350 gram Bu. Oh lumayan ya Bu ya. Kemudian itu termasuk berat lahir yang normal. Kemudian setelah Ibu bersalin, apakah Ibu mengalami masalah? Tidak Bu, waktu itu semuanya baik dan lancar-lancar saja. Dan operasinya juga lukanya waktu itu tuh langsung kering cepat kering. Selain itu ASI saya juga lancar waktu itu Bu. Oh baik. Jadi
banyak keluarnya sampai tumpah-tumpah sisa itu. Oh iya. Kemudian saya akan menanyakan untuk riwayat menstruasi ibu ya. Ibu masih ingat nggak dulu waktu pertama kali menstruasi itu umur berapa? Waktu itu sekitar kelas 1 SMP Bu saya. Kelas Usianya sekitar 14 tahun. Oh iya, 14 tahun ya kira-kira. Kemudian waktu dulu saat menstruasi itu apakah rutin? Sebulan sekali pasti dapat? Pasti dapat Bu. Itu paling cuma maju 2 hari gitu. Oke, berarti siklusnya ibu itu 28 hari ya dan teratur. Kemudian apakah ibu pernah mengamati darah menstruasinya itu seperti apa? Iya Bu, itu kalau saya menstruasi itu antara hari pertama sampai ketiga itu darahnya itu jadi ya seperti menggumpal-gumpal gitu Bu. Kayak ada tromol-tromolnya gitu. Dan kemudian tapi setelah hari keempat dan seterusnya sampai selesai itu sudah tidak ada lagi, jadi seperti hari biasa. Itu selama 6 hari. Oh, 6 hari itu selesai ya Bu ya? Iya. Kemudian selama menstruasi itu apakah ada keluhan tidak Bu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kemudian untuk yang sekarang ini, ibu terakhir kali mendapatkan menstruasi kapan? Itu tanggal 6 Agustus Bu. 6 Agustus itu mulai menstruasinya atau sudah selesai? Itu baru mulai. Oh, baru Jadi, mulai. Ya, selesainya itu sekitar tanggal 12 Agustus. Oh, baik Bu, berarti hari pertama hari terakhir ibu tanggal 6 Agustus 2020 ya. Nanti perkiraan lahirnya tanggal 13 Mei 2021. Iya. Kemudian apakah ibu pernah periksa sebelumnya? Tidak Bu. Oh, Belum pernah periksa. Oke, berarti ini yang pertama ya. Iya. Kemudian ingin saya menanyakan tentang riwayat makan ibu untuk sekarang. Oke. Kemudian selama hamil ini ibu makannya berapa kali Bu? Ya makannya sama seperti sebelum hamil Bu. Saya makan tuh sehari 3 kali. Sehari 3 kali ya. Dalam satu kali makan boleh tahu jenis yang dimakan apa saja? Ya, itu jenisnya ada nasi, sayur, kemudian lauk pauk. Kadang juga hanya makan buah saja. Sayurnya itu ada sayur bayam, sayur sawi. Itu Bu, ya tergantung di rumah adanya apa dan masaknya apa. Kalau yang standar ya kadang tahu, tempe sama telur gitu. Oke, jadi setiap hari ada porsi sayur sama ada porsi lauk-lauknya ya Bu ya. Ada keluhan tidak Bu selama untuk makan? Tidak ada Bu. Oke, kemudian untuk minumnya ibu berapa kali sehari? Itu minumnya 4 gelas Bu, kalau nggak salah sekitar 4 gelas. Minumnya air putih. Ya. Oke, untuk ibu hamil untuk ukuran 4 gelas masih kurang ya Bu ya. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi minimal 8 gelas. Kemudian mohon maaf Bu, saya akan menanyakan hal-hal yang sensitif mengenai perkawinan ibu. Ya Bu, nggak apa-apa. Ini mohon maaf untuk perkawinan yang ke berapa Ibu? Ini pertama Bu, dan semoga yang terakhir Bu. Amin. Usia pertama kali menikah ibu umur berapa? Saya usianya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Untuk status pernikahannya tercatat di KUA atau tidak? Iya Bu, kemarin saya nikahnya di Jawa. Kemudian untuk sekarang ini aktivitas ibu apa? Saya mengasuh anak pertama saya Bu di rumah sambil mengurus rumah tangga. Ya. Kemudian bagaimana untuk pola tidurnya ibu sekarang saat hamil ini? Kalau saat hamil ini saya itu kalau tidur malam mulainya jam 8 malam. Kemudian saya bangun itu sekitar jam 4. Jam 4 subuh menjelang subuh itu. Kemudian nanti kalau siang saat anak pertama saya tidur itu kadang saya juga ikut tidur gitu. Oh iya. Oke, baik. Jadi pola tidur itu sudah cukup ya. Kemudian untuk pola buang air kecil ibu biasanya untuk buang air kecilnya sehari berapa kali? Sehari itu ya kurang lebih 4 sampai 5 kali gitu. Warnanya itu kayak kuning terus gitu. Oh baik, kalau itu karena ibu memang karena kurang minum ya, karena sehari minumnya cuma 4 gelas, perlu ditambah lagi. Kemudian apakah ada keluhan ibu selama buang air kecil? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian untuk mohon maaf untuk buang air besarnya, apakah ada keluhan ibu? Tidak ada keluhan. Sehari sekali. Oke. Mohon maaf ya Bu, ini sedikit privasi lagi untuk menanyakan hubungan ibu dengan suami. Bagaimana pola seksualitasnya Bu selama kehamilan ini? Apakah ada perubahan dari sebelumnya? Ada perubahan Bu. Kalau sebelum hamil itu kan
biasanya 2 sampai 3 kali seminggu. Nah sejak hamil ini belum pernah berhubungan sama sekali. Takut ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan menanyakan untuk pola kebersihan ya Bu ya. Jadi Ibu itu sehari berapa kali Ibu mandinya. Tapi kalau pas panas banget itu atau gerah itu kadang saya sampai 3 kali. Oke, baik. Kemudian untuk apakah Ibu setelah buang air kecil atau buang air besar, alat kemaluan Ibu itu dibersihkan menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan handuk? Kadang-kadang Bu. Kadang-kadang Bu, karena kayaknya kalau sudah itu langsung pakai celana. Oke, biasanya Ibu mengganti celana dalamnya berapa kali? Pas mandi itu Bu, jadi sehari 2 kali. 2 kali, oke baik. Mohon maaf untuk jenis pakaian dalamnya katun atau apa Bu? Itu bahannya katun gitu Bu, yang nyaman dipakai. Oh, baik Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kontrasepsi atau KB ya. Ibu pernah menggunakan KB sebelumnya? Pernah Bu, saya itu pakai pil. Pakai pil. Kemudian setelah pakainya kapan ya Bu ya? Jadi mulai pakai pilnya itu? Itu saya setelah nifas Bu. Setelah nifas itu saya pakai pil KB-nya itu untuk yang ibu menyusui. Karena kan waktu itu dikasih resep sama bidannya di puskesmas. Oke, kemudian ada keluhan tidak Bu untuk selama menggunakan pil itu? Kalau keluhan sih nggak ada Bu, tapi berat badannya itu Bu. Ya itu. Oke, kemudian kapan terakhir kali Ibu mengkonsumsi pil KB-nya? Ini itu bulan Juli 2020 kemana Bu? Alasan berhenti tidak minum pil lagi? Karena ya pengen hamil lagi Bu. Oke, berarti memang sudah direncanakan ya. Berikutnya saya akan menanyakan tentang riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita. Apakah Ibu punya riwayat jatuh yang sedang diderita seperti itu? Tidak ada. Ya. Kalau untuk keluarga punya penyakit menular, menurun atau menahun seperti itu? Kalau ibu saya itu punya penyakit gula. Ibu kandung Ibu ya? Iya. Kemudian apakah ada riwayat alergi? Ada Bu. Alergi apa? Saya itu alerginya terhadap makanan seperti kayak seafood. Itu juga saya ada alergi makanan. Oke. Kalau kayak yang lain atau obat itu tidak ada. Oh, berarti hanya makanan saja ya? Iya. Kemudian apakah ada kebiasaan yang kurang Bu ya, kurang baik terhadap kehamilan, misalkan merokok, minum jamu atau alkohol? Tidak ada. Oh, baiklah. Kemudian ada makanan pantangan Bu? Yaitu tadi Bu, seafood. Itu kalau makan seafood itu langsung alergi. Oh ya, langsung gatal-gatal seperti itu ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu sekarang mengalami ngidam? Tidak Bu. Oh tidak. Kemudian apakah kehamilan ini sangat diharapkan? Pokoknya Bu, saya sama suami itu memang sangat mengharapkan kehamilan ini karena nanti ini juga sudah direncanakan dan karena anak pertama itu laki-laki, jadi pengennya yang kedua ini insya Allah perempuan. Oh ya, pengennya perempuan. Iya, Tapi oke. Tapi meskipun nanti lahirnya nggak sesuai harapan Ibu, tetap bahagia ya Bu ya. Insya Allah. Oke, kemudian Ibu kan ini sudah kehamilan yang kedua. Kalau boleh tahu apa yang Ibu ketahui tentang kehamilan itu? Kehamilan itu yang kalau yang saya tahu itu ya kayak mual-muntah gitu, terus sakit pinggang, sama sering buang air kecil gitu. Itu yang saya masih ingat. Baik sekali ya Bu ya. Nanti informasi yang lain akan saya jelaskan berikutnya ya Bu. Kemudian bagaimana tanggapan Ibu dengan kehamilan ini? Kalau saya sih senang sekali Bu. Alhamdulillah suami juga ikut senang, keluarga. Tapi kan kalau keluarga besar belum ada yang tahu. Karena belum diberitahu ya. Iya, Oke. Kemudian untuk rencananya persalinan Bu, karena kemarin kan Ibu anak pertama secara operasi sesar ya. Kemudian bagaimana untuk rencana persalinan yang anak kedua ini? Kalau yang kedua ini tuh saya sih pengennya melahirkan di bidan dulu. Tapi kan saya dulu SC, saya dulu kan sesar. Katanya kalau kena sesar itu jadi kemungkinan besar yang berikutnya itu lahirnya juga bisa sesar lagi. Paling enggak yang melahirkan di rumah sakit yang sama seperti kemarin. Oke, baik ya. Jadi untuk karena Ibu ini dulu ada riwayat sesar,
Sebenarnya bisa untuk melahirkan secara normal, tapi itu harus dikonsultasikan lebih lanjut. Baik. Kemudian karena ibu kemungkinan besar nih ya melahirkannya kan di rumah sakit. Bagaimana besok untuk ibu transportasinya ke rumah sakitnya? Transportasinya kita punya motor, jadi diantar motor oleh suami. Oke. Naik motor. Jadi nanti suami yang menemani ya bu ya? Iya, suami yang menemani. Kemudian untuk anak pertamanya gimana bu? Ada yang masuk? Anak pertamanya di mana? Nanti siapa yang mengasuh saat ibu Nanti bersalin? ada keluarga di rumah yang lain, ada saudara yang mengasuh. Oke. Kemudian untuk biaya persalinan kan untuk apalagi kalau direncanakan ST kan lumayan besar ibu. Iya. Apakah sudah dipersiapkan? Sudah ibu, ini saya pakai jaminan asuransi. Ini juga ada tabungan juga yang sudah kita persiapkan. Baik. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang darurat, tapi semoga ini tidak terjadi ya bu ya. Tapi kita sebagai ibu hamil itu wajib mempersiapkan jika suatu saat terjadi hal-hal yang darurat. Ya. Kira-kira siapa yang mengambil keputusan nanti? Suami. Suami. Oke. Kemudian apakah ibu sudah mengetahui golongan darah ibu? Sudah, dulu waktu melahirkan yang pertama saya sudah cek sekali. Untuk sekarang apakah ibu sudah menyiapkan pendonor? Belum bu. Belum. Oke. Kemudian untuk perlengkapan bayi apakah sudah dipersiapkan? Itu juga belum bu. Oke, tak apa-apa. Nanti akan disiapkan kalau misalkan sudah mulai trimester 3 ya bu ya. Baik, sekarang saya sudah selesai melakukan anamnesa untuk menggali data-data ibu, untuk melengkapi data subjektif ibu. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik ya bu ya. Terima kasih. Terima kasih.